Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya sudah banyak sekali kaum muslimin jejak rekam, jejak digital dari para Khatib Ba'alawi yang menunjukkan bahwa mereka ini sungguh sesat dan menyesatkan. Tapi yang mengherankan kaum muslimin, masih ada saja tokoh-tokoh agama yang mengajak jamaahnya untuk tetap memuliakan para Khatib Ba'alawi. Bahkan belum lama ini kaum muslimin, viral videonya, ketua PBNU sampai menggoblok-goblokkan jamaahnya. Jamaahnya yang goblok-goblok itu katanya percaya saja bahwa para Khatib Ba'alawi itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Asawatul Azam min ulama'ina, bahkan mungkin sebetulnya bukan hanya Asawatul Azam, tapi keseluruhan dari ulama kita telah berijma' menerima dan mengesahkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita ikut saja. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, As-Sawadul Azam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Tuh kaum muslimin ya, ketua PBNU sampai mengucapkan seperti itu demi para Khatib Ba'alawi kaum muslimin. Bayangkan kaum muslimin, padahal jejak rekam para Khatib Ba'alawi itu jelas-jelas kaum muslimin. Banyak sekali jejak rekam mereka yang menunjukkan bahwa mereka itu sesat dan menyesatkan ya. Dan bahkan kaum muslimin ada lagi tokoh agama yang disebut oleh orang itu ilmunya sangat luar biasa, sampai hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal kitab-kitab ulama. Bukan hanya hafal lafaz ayat Al-Qur'annya, lafaz hadisnya, ayat Al-Qur'annya, ya, sumber hadisnya, bahkan sampai letak-letaknya pojok kiri, pojok kanan, atas, bawah, tengah-tengah, cetak miring, cetak tebal, cetak lurus, ya, warna merah, kuning, hijau, biru, nila, jingga, ungu, semuanya hafal. Ya. Tapi dia menyatakan bahwa para Khatib Ba'alawi itu adalah generasi terbaik kaum muslimin. Bayangkan kaum muslimin, para Khatib Ba'alawi itu adalah generasi terbaik umat Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk Indonesia katanya. Tahukah Anda bahwa di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah Anda yang menentukan bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Beliau yang mengusulkan hari Jumat itu pukul 10 itu untuk proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah kaum muslimin ya, andai pun benar kaum muslimin ada para Khatib Ba'alawi yang mereka baik, yang mereka menjadi ulama, yang mereka menjadi pejuang, yang mereka menjadi pahlawan, yang memiliki jasa yang banyak terhadap terkhusus negara kita Indonesia. Tapi tidak juga kemudian disebutkan bahwasanya mereka itu adalah generasi terbaik umat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Indonesia. Cukup sebut mereka yang berjasa saja. Tidak semuanya. Kalau para Khatib Ba'alawi yang ada sekarang ini jasanya apa? Ya, seperti Bahar Smith yang dikatakan imam besar. Coba, jasanya apa? Kemudian Pak Lutfi bin Yahya, jasanya apa untuk Indonesia ini apa? Wong presiden Indonesia saja dihujat sama mereka kaum muslimin. Coba ya, Jokowi disebut banci, Pak Prabowo disebut pengkhianat, ya. Nggak ada yang benar di hadapan mereka itu, nggak ada. Jadi kalau Ustadz Adi Hidayat menyebut bahwa mereka ini adalah generasi terbaik umat Islam, generasi yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Indonesia, itu barometernya apa? Disebut mereka generasi terbaik itu barometernya apa? Yang ada mereka ini justru merusak umat Islam Indonesia, ya. Merusak umat Islam Indonesia. Orang Indonesia direndahkan, bahkan Indonesia pun direndahkan, sedangkan mereka memuji-muji Tarim. Coba. Dan ada juga tokoh agama yang percaya bahwa di Tarim itu katanya di Tarim itu, jalan-jalanan di Tarim itu nggak diaspal, bukan karena pemerintahnya miskin, tapi karena pemerintahnya itu nggak mau bekas-bekas telapak kaki para wali itu ditutup oleh aspal. Ini konyol apa nggak konyol kaum muslimin? Ini konyol kaum muslimin, ya. Dan itu terjadi. Coba lihat video ini kaum muslimin. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa?
karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali. Tuh kaum muslimin ya. Sebenarnya sangat mengherankan kaum muslimin. Tokoh-tokoh yang sudah kita tampilkan videonya tadi kaum muslimin kan tokoh-tokoh besar. Tokoh-tokoh agama yang pendidikannya di bidang agama itu luar biasa. Sampai bergelar doktor, profesor. Coba. Ya. Tapi yang mengherankan apa sih yang ada di kepala mereka ya tentang para Khabib Ba'alawi kaum muslimin? Apakah mereka buta informasi tentang para Khabib Ba'alawi? Sepertinya mustahil kaum muslimin. Ya. Era digital sekarang ini kaum muslimin sepertinya kalau sampai orang ketinggalan informasi, ketinggalan berita, ketinggalan video-video tentang para Khabib Ba'alawi itu sepertinya keterlaluan lah kaum muslimin ya. Bukankah para Khabib Ba'alawi itu kaum muslimin videonya itu berseliweran di berbagai media sosial ya. Ada yang mengatakan bahwa satu Habib yang bodoh perbandingannya 70 kiai yang alim. Coba kaum muslimin, belajar dengan satu Habib yang bodoh perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Menjadi Habib lebih mulia daripada menjadi ulama. Habib yang gila, Habib yang ahli maksiat lebih mulia daripada ulama. Coba, itu kan merendahkan orang-orang ya seperti Ustadz Adi Hidayat, seperti Ustadz Abdul Somad, seperti Kiai Yahya Khalil Saquf tadi kaum muslimin. Itu kan direndahkan. Mereka tidak lebih mulia daripada Habib-Habib yang gila seperti ini kaum muslimin. Nggak lebih mulia. Pak Adi Hidayat, Pak Abdul Somad, Pak Yahya Khalil Saquf nggak lebih mulia daripada Habib-Habib yang ini kaum muslimin. Coba. Ya. Apakah mereka terima? Mereka tidak lebih mulia daripada Habib yang gila. Coba kaum muslimin, ya. Belajar sama Ustadz Abdul Somad, sama Ustadz Adi Hidayat, sama Pak Khalil Yahya Saquf tadi tidak lebih utama daripada belajar dengan satu Habib yang bodoh, termasuk Habib yang gila. Coba, sampai orang-orang pribumi direndahkan seperti itu kaum muslimin. Sedangkan anjing di kota Tarim saja mereka perintahkan untuk dimuliakan. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Anjing di kota Tarim disuruh memuliakan karena pernah mendapat pandangan para ulama. Coba kaum muslimin. Ya. Anjing disuruh memuliakan. Sedangkan ulama yang ada di Indonesia tidak lebih mulia daripada kelompok mereka yang bodoh, yang ahli maksiat, bahkan yang gila sekalipun kaum muslimin. Di kota Tarim itu dikatakan bahwasannya ada orang soleh ketika maghrib dapat waridat dari Allah, dapat pemberian dari Allah, dapat sir dari Allah. Ketika mau dikasihkan ke anak keluarganya, nggak ada yang punya wudhu. Sehingga apa? Diberikan kepada anjing. Ketika diberikan kepada anjing, anjing ini subhanallah setiap jalan diikuti oleh anjing-anjing yang lain. Duduk, duduk. Anjing ini jalan, jadi bos pak. Ada satu orang soleh ngelihat, ini anjing kok aneh. Dia duduk, yang lain di belakangnya ada pasukannya. Anjing ini jalan, yang lain ikut. Dilihat, di situ ada nur yang ada di dalam diri anjing itu. Diambil sama orang soleh itu nurnya, kemudian anjing-anjing yang lain itu nggak jadi ikut. Kemudian dilihat, siapa yang ngasih anjing ini? Cari nyaman yang soleh pak, tahu pak. Akhirnya apa? Didatangi orang soleh itu mengatakan, Gal ya Syekh, kenapa antum cahaya ini antum kasihkan ke anjing? Kenapa nggak antum kasihkan ke ke keluarga antum, anak-anaknya antum? Dia mengatakan, pada waktu itu aku sedang berzikir antara maghrib dan isya, anak-anakku nggak ada yang punya wudhu, nggak pantas diberikan kepada orang yang nggak punya wudhu, sehingga aku berikan kepada hamba Allah yang satu ini, diberikan kepada anjing. Makanya di kota Tarim itu dikatakan bahwasanya ta'adab fit tarim hatta ma'akila biha. Yang punya akhlak, yang punya adab kamu di kota Tarim, walaupun dengan anjing-anjing yang ada di kota Tarim. Kenapa? Karena anjing-anjing yang ada di kota Tarim mereka pernah dipandang oleh mata orang-orang soleh. Tuh kaum muslimin ya, anjing yang ada di kota Tarim saja disuruh memuliakan. Sementara di Indonesia ada kiai, ada ustadz, ada ulama yang tidak sesuai dengan pemikiran Khabib Ba'alawi sampai disebut apa? Kera-kera bersorban. Bahkan para pejabat yang ada di negeri ini kaum muslimin, manusia, mereka sebut apa? Pengkhianat, disebut banci, disebut biadab dan sebagainya kaum muslimin. Bayangkan ya, apa nggak lebih rendah dari anjing yang ada di kota Tarim ya? Anjing yang ada di kota Tarim pun mereka suruh untuk memuliakan karena pernah mendapatkan pandangan dari para ulama, para orang alim, para wali ya. Sedangkan di Indonesia sebagai contoh sajalah Pak Prabowo Subianto, Pak Jokowi pernah dipandang sama Pak Lutfi bin Yahya. Pak Lutfi bin Yahya ini Khabib Ba'alawi dan katanya Pak Lutfi bin Yahya ini wali. Tapi ternyata masih tetap juga dicaci. Coba, dengan kondisi yang seperti itu, realita yang seperti itu kaum muslimin, kok ya masih ada tokoh-tokoh yang jadi pemuja para Khabib Ba'alawi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Mudah-mudahan mereka segera sadar kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.